Dan semoga hadirnya kita di tempat ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapat naungan pada hari di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah. Salah satu di antara 7 golongan tersebut adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung di masjid, rindu dengan masjid, senang dengan masjid, mampu memakmurkan masjid. Semoga kita termasuk di dalamnya. Tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadzuna Al-Ustadz Al-Fadil Abu Baidah hafizahullahu ta'ala. Nah, sebenarnya saya kesini mau silaturahim dengan beliau, tapi saya seperti yang beliau katakan tadi, saya ditembak sehingga saya angkat tangan begini karena ditembak sama beliau. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini nanti bisa memberi manfaat. Saya yakin apa yang akan saya sampaikan ini sudah sering disampaikan oleh asatidz yang ada di Al-Furqan, Ustadz Abu Baidah, Ustadz Ahmad Sabiq dan Syekhuna Abdul Rafiq hafizahumullah. Sudah sering antum mendapatkan nasihat-nasihat, tetapi ini hanyalah murajaah atau mengingat-ingat dan mengulang-ulang kembali. Innamal ilmu al-murajaah. Sesungguhnya ilmu itu adalah murajaah. Saya punya seorang syekh pernah cerita. Kami syekh ini, pengajar kita dulu, berkata seperti ini. Kami para doktor, para profesor menghadiri kajiannya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu kalau ngisi kajian ada koreknya. Apa korek itu? Ada yang bagian baca. Beliau kan tidak bisa melihat. Ada koreknya. Tafadhal iqra. Dibaca kadang sampai 5 menit, kadang 3 menit, kadang sampai 10 menit, panjang. Kalau di penjelasan itu memerlukan apa yang dibaca tadi memerlukan penjelasan, maka Syekh bin Baz mengatakan, "Kif, sebentar dulu. Dijelaskan Syekh bin Baz paling 1 menit. Lanjutkan lagi." Dibaca lagi sampai 5 menit, kadang sampai 2 menit. Setelah itu ada sesuatu yang perlu dijelaskan, sebentar, dijelaskan. Jelaskannya dikit, tapi lebih banyak apa? Bacanya. Kata Syekh kami tadi, kami para doktor, para profesor merasa ngapain ya saya duduk di sini? Wong cuma apa? Baca doang. Kayak gak dapat ilmu apa-apa nih dari Syekh bin Baz. Sehingga tumbul perasaan meremehkan. Sampai wafatlah Syekh bin Baz. Wafatlah Syekh bin Baz rahimahullah. Dan sudah tidak ada lagi kajian seperti itu. Kemudian Syekh kami mengatakan, wallahi kami baru merasakan betapa barokahnya kajiannya Syekh bin Baz meskipun sekedar membaca kitab. Inilah yang dimaksud innamal ilmu al-murajaah. Ilmu itu sejatinya adalah dengan murajaah. Maka seorang penuntut ilmu tidak boleh malas, tidak boleh meremehkan yang namanya al-murajaah. Ikhwatal iman, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah, saya sangat tasyarruf bisa merasa terhormat bisa duduk di tengah para penuntut ilmu. Ra'aitu al-wujuh al-musyriqah, saya melihat wajah-wajah yang ceria dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan hadirnya antum di tempat ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk Allah mudahkan menuju surganya. Seandainya
Belajar agama itu tidak ada keistimewaan kecuali satu saja. Mempermudah jalan kita ke surga itu sudah cukup untuk menjadikan langkah kaki kita ringan untuk menuntut ilmu agama. Tapi toh ternyata tidak hanya itu keutamaan menuntut ilmu, masih banyak lagi. Tayyib, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah, materi kita adalah tipu daya iblis kepada para penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu di antara target yang dibidik oleh setan, dan senjata yang diarahkan kepada penuntut ilmu lebih tajam daripada senjata yang dilesatkan kepada selain para penuntut ilmu. Betul apa enggak? Zaman dulu kalau Rasul itu diutus, maka ketika Rasul itu wafat, kemudian syariat sudah mulai pudar, Allah kirim para nabi untuk menguatkan syariat nabi sebelumnya. Paham maksud saya? Misalnya Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi atau Rasul dan nabi? Rasul dan nabi, betul ya? Nabi Musa alaihissalam mendakwakan syariatnya. Ketika Nabi Musa wafat, lambat laun syariatnya mulai menyusut, orang mulai meninggalkan. Maka untuk menguatkan syariatnya Nabi Musa, Allah utus para nabi. Dan nabi ini tidak membawa syariat baru, hanya menguatkan syariatnya Nabi Musa. Begitulah setiap rasul yang diutus, nanti setelahnya Allah kirim para nabi untuk mengembalikan ke ajaran Rasul sebelumnya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa, karena Nabi mengatakan antara Nabi Musa tidak ada nabi lagi kan gitu, selain aku adalah nabi setelah Nabi Isa. Maka peran para nabi yang dulu ada pada Bani Israel, sekarang peran itu diambil oleh para ahli ilmu di zamannya Nabi atau di umatnya Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu nabi diutus, tapi sekarang selesai, nggak ada nabi. Maka peran kenabian, misi kenabian yang dulu diembankan ke para nabi, sekarang diembankan kepada para ahli ilmu. Makanya Nabi mengatakan al ulama warathatul anbiya, itu maknanya. Nah, itu antum yang pegang estafet ini. Makanya lesatan anak panah iblis yang dilesatkan kepada para penuntut ilmu lebih tajam, lebih besar bahayanya daripada senjata-senjata yang dilancarkan setan kepada selain para penuntut ilmu. Maka hendaklah kita berhati-hati. Antum ini dijadikan target oleh iblis untuk dirusak. Karena kalau ahli ilmunya rusak, rusaklah masyarakatnya. Maka hendaklah antum harus tahu dan sadar bahwa posisi antum itu besar, ya. Dan sebelum kita mulai, apa saja perangkap-perangkap setan, tipu daya iblis kepada para penuntut ilmu, kita harus tahu apa sih keutamaan ilmu. Ada yang bisa menyebutkan? Satu orang angkat tangan. Apa keutamaan menuntut ilmu? Satu aja deh. Keutamaan menuntut ilmu itu kalau pakai poin 1, 2, 3, 4, mungkin sampai 50. Fadal. Ya, tashil lidukhulil jannah, ya. Apa dalilnya, akhi? Na'am, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariq. Fadailil ilm apa? Tashil dukhulil jannah, untuk masuk surga. Hada al-fadl al-awwal. Fadl tsani man yurid? Yang kedua, fadl. Nah, berarti al-alim afdalu minal abid.
Ada poinnya. Yang lain, raqam tsalits, keutamaan ilmu. Min alamatil khair, min alama iradatillah lil abdi tafaqquh fid din. Sahih la? Aina dalil ala dzalik? Qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wal fadl akhar madza? Raf'ud darajat. Kama qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang menuntut ilmu itu akan diberi rif'ah, ketinggian oleh Allah. Ya. Saya mau tanya antum ya. Siapa yang pertama kali menciptakan mesin uap? Angkat tangan, yang bisa saya kasih hadiah. Siapa? Siapa yang pertama kali menciptakan lampu listrik? Apa? Ayo. Ya, siapa yang angkat tangan dulu dong? Yang mana? Yang itu yang ini? Thomas siapa? Thomas Alva. Nanti setelah kajian ketemu saya kasih hadiah. Jadi yang pertama kali menemukan mesin uap James Watt, ya kan? Yang menemukan apa tadi? Penemuan lampu listrik, kata beliau tadi Thomas Alva Edison. Loh, kok beliau kok tahu? Orang kafir loh padahal itu. Kenapa kok dia tahu? Karena Allah mengangkatnya. Karena dia punya ilmu, Allah angkat. Padahal kafir loh itu. Orang kafir pun kalau dia punya ilmu bermanfaat untuk umat manusia, Allah beri ketinggian. Allah tidak mendolimi para penuntut ilmu. Meskipun kafir diberi ketinggian oleh Allah, tapi di mana? Di dunia. Di akhirat gak dapat dia. Tetapi yang ingin saya sampaikan ke antum, Allah beri dia ketinggian. Allah gak mendolimi dia, diberi sama Allah. Itu hanya dia, diberi. Kenal, wong sedayu Surawa ngerti kalau yang membuat lampu itu Thomas Alva Edison. Saya itu di Ketapang Telu Karangbinangun Lamongan, desa saya itu pelosok. Tapi saya sudah tahu bahwa yang menciptakan lampu listrik pertama kali itu Thomas Alva Edison ketika saya masih SD. Bukan karena kita pinter, bukan, tapi karena Thomas Alva Edison ini apa? Diberi ketinggian. Kenapa kok diberi ketinggian? Karena punya ilmu. Padahal dia apa? Kafir. Allah tidak mendolimi. Dikasih tapi di dunia. Berbeda dengan penuntut ilmu yang muslim, diberi ketinggian di dunia, diberi ketinggian di akhirat. Seperti Al-Imam Al-Bukhari telah mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita membaca qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, selalu mendapatkan apa? Doa dari kita. Rif'a fid dunya wa rif'a fil akhirah insyaallah. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya antum sadar bahwa kalau antum serius menuntut ilmu, Allah nggak mungkin mendolimi antum. Allah tidak akan menyanyiakan antum. Serius belajar itu, Allah akan memberikan ketinggian. Ya, jangankan orang kafir, hewan pun akan Allah angkat derajatnya. Teman-teman, di dalam Islam itu ada hewan yang selalu dijadikan perumpamaan kejelekan. Al-kalab, anjing, betul ya? Rasulullah mengatakan fima makna la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak masuk rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya dan ada gambar lukisan pahatan patung bernyawa. Tidak mau. Barang siapa memelihara anjing, satu harinya dikurangi pahalanya berapa? 1 qirat. Apabila anjing itu menjilati bejana kalian, maka harus dicuci berapa kali? 7 kali. Ulahunna biturab. Dan Rasulullah memberi perumpamaan orang yang memberi hibah, memberi sesuatu, kok ditarik kembali seperti anjing muntah, dia bahkan dijilati. Betul apa enggak? Intinya anjing ini selalu dijadikan perumpamaan kejelekan. Tetapi ada titik di mana di situ Allah mengangkat derajatnya anjing.
Kapan? Ketika anjing itu mau diajari. Al-Maidah ayat 4, di antara yang dihalalkan Allah adalah buruan dari binatang buas yang diajari, betul kan? Anjing itu kan pada dasarnya kan buas, tidak boleh buruannya kita makan. Kan gitu kan? Tetapi ketika anjing itu terlatih, diajari, maka Allah angkat derajatnya dengan cara Allah halalkan buruannya. Dengan syarat anjingnya terlatih. Ngerti kalau disuruh berangkat, dikasih kode balik dia. Kalau benar-benar terlatih dia akan paham. Ya, kalau anjingnya dilatih bagaimana cara melumpuhkan hewan, ya, ketika melepaskan si tuannya membaca bismillah, terus disuruh berangkat menerkam kelinci. Setelah diterkam, dikoyak dagingnya, terus dimakan, masuk perutnya. Sisanya kelinci boleh dimakan enggak? Boleh enggak? Enggak boleh dimakan. Kenapa? Karena anjingnya belum lulus ngajinya. Karena anjing yang terlatih itu dia memangsa, mengoyak, mengeluarkan darah, tapi dia enggak makan. Untuk siapa? Untuk majikannya. Kalau benar-benar dia dilepas paham, bismillah, disuruh berangkat, menerkam, mengoyak, mengeluarkan darah, terus dibiarkan gak dimakan, dikasihkan majikannya. Ini baru boleh dimakan buruannya, karena dia sudah lulus ngajinya. Tuh, masuk anjing kok ngaji? Maksudnya ya diajari, kumang. Jadi anjing pun Allah angkat derajatnya dengan cara Allah halalkan buruannya. Manakala apa? Berilmu, mau diajari. Kalau saja ketika berilmu Allah angkat derajatnya, apalagi kita orang Islam. Itu loh maksudnya. Harus semangat dalam menuntut ilmu. Dan Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada suatu apapun yang menandinginya. Gak ada yang menandingi ilmu itu, gak ada. Ayat yang pertama kali turun itu loh bunyinya bukan ubudullah. Enggak. Ayat yang pertama kali turun bunyinya apa? Angkat tangan. Angkat tangan yang bisa jawab, tidak saya kasih hadiah. Silakan. Iqra bismi rabbika. Terus Iqra wa rabbukal alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Perhatikan ya. Kalau antum perhatikan lebih detail lagi, itu ayat-ayat yang pertama kali Allah turunkan tentang apa kira-kira? Tentang tauhid apa tentang ilmu? Ilmu. Iqra, bacalah. Kita tahu bahwa membaca adalah salah satu instrumen untuk mendapatkan ilmu. Betul? Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Apa setelah ini? 'Allamal insana malam ya'lam. Allah mengajarkan ilmu kepada manusia. Kan gitu kan? Berarti ayat pertama kali turun tentang apa? Bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, bukan tentang puasa, apalagi tentang nikah. Oh durung, belum. Masih lama itu. Ya. Tetapi tentang apa? Ilmu. Saya mau tanya antum nih, perhatikan. Intisari dakwanya para rasul dari Adam sampai Nabi Muhammad, intisari dakwanya tentang apa? Tauhid. Siapa yang bisa menyebutkan? Wah, Nabi itu semuanya intisari dakwanya tauhid. Tafadhal. Rasulan an i'budullah wajtanibut tauhid. Jadi intisari ajarannya para nabi tauhid. Tetapi dahulu mana tauhid sama ilmu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah tiada yang berhak dimulai dengan ilmu. Makanya Imam Bukhari punya bab dalam hadis dalam sahihnya, bab al-ilm qablal qauli wal amal. Ilmu. Dan dalam hadis Rasulullah mengatakan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya, wa ahlas samai wa ahlas samawati, dan seluruh penduduk langit. Tahu penduduk langit?
Berapa jumlahnya? Banyak kan? Nggak tahu kita jumlahnya. Allahu a'lam. Wa ahlal ardi, dan seluruh penduduk bumi. Nabi nggak mengatakan dan seluruh manusia, seluruh penduduk bumi. Berarti apa? Hewan melatanya, manusianya, semuanya. Masuk semuanya. Hatam namla fi juhriya, sampai semut-semut yang ada di lubangnya. Dan sampai ikan-ikan yang ada di samudra. La yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Semuanya itu mendoakan kebaikan bagi para pengajar kebaikan. Jadi kalau antum belajar serius, niat ikhlas, itu tanpa antum sadari, antum didoakan semut-semut itu. Itu tidak ada kecuali bagi penuntut ilmu. Tidak ada amalan nih dari A sampai Z yang fadilahnya seperti itu kecuali menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Makanya antum semangat belajar itu. Bukan main-main. Ustaz, saya belajar itu kadang was-was. Nanti saya jadi apa? Belajar ngaji kayak gini nih. Nanti kalau aku punya istri, saya kasih makan apa? Kalau mau dakwah gimana mulainya? Akhirnya was-was. Di tengah jalan itu saya ngasih was-was tuh. Nanti gimana saya ngapain? Masa depan saya gimana kalau saya belajar di sini? Ya akhi, perhatikan omongan saya. Ahli sunniyah. Niatnya antum kencengi yang sungguh-sungguh ikhlas. Nanti Allah yang akan membukakan jalan-jalan kebaikan bagi antum. Jangan khawatir dengan masa depan. Jangan takut. Antum di Pondok Al-Furqan, yang terbaik yang antum lakukan di sini belajar agama. Betul-betul antum hidup. Ya, harus semangat ruh. Ya. Nah, begitu mulianya ilmu, maka setan nggak tinggal diam gitu loh. Setan menebarkan jeratan-jeratannya. Lah itulah harus kita ketahui apa saja tipu daya setan. Yang pertama, yang paling inti apa? Ya, setan berusaha menjadikan penuntut ilmu tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Itu menjadi tidak ikhlas. Belajar untuk meraih kekayaan, belajar untuk meraih popularitas, belajar agar semua orang melihat dirinya. Jangan. Belajarlah karena mengharap Allah. Supaya belajar itu benar pada diri. Untuk menguji aku ini belajar ini bener apa durung ini? Saya belajar ini sudah benar enggak saya ini? Tanyakan dua hal pada diri kita. 5 wa kaifa. 5, untuk apa kamu belajar ini? Atau untuk selain Allah? Apa karena disuruh orang tua, aslinya hatiku enggak cocok di sini, tapi karena dipaksa orang tua, akhirnya saya terpaksa. Apakah seperti itu? Tanyakan kembali, 5, untuk apa kamu belajar? Dan jawablah lillah. Yang kedua, wa kaifa, dan bagaimana caramu belajar? Males-malesan? Apa gak semangat? Apa karena takut peraturan? Tanyakan 2 hal. 5, untuk menjaga keikhlasanmu. Kaifa, untuk menjaga semangatmu agar tidak menyimpang dari tuntunan Islam. Masih ingat gak antum hadis 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka? Yang pertama, orang yang mati di medan jihad. Yang kedua, orang yang ahli ilmu. Yang ketiga adalah orang yang ahli sedekah. Yang ahli jihad ini di akhirat ditanya oleh Allah, ditampakkan nikmatnya dan dia mengakuinya. Ditanya, untuk apa nikmatku ini dulu? Dia menjawab, aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku mati membela agamamu karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kau berdusta.
Kau lakukan itu dulu supaya orang-orang berkata bahwa kamu adalah pahlawan, pemberani. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan di dunia. Orang-orang sudah menjuluki dirimu pemberani. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Fasuhiba ala wajhihi, maka diseret di atas mukanya dan dilemparkan ke neraka. Yang kedua, orang ahli ilmu, belajar agama, mengajarkan agama, ahli baca Quran. Pada hari kiamat ditanya, untuk apa nikmatku dulu? Ya Allah, aku dulu belajar ilmu, mengajari manusia, membaca Quran, ngajari manusia Quran. Kata Allah, dusta kau, kadzabta, kau berdusta. Kau dulu lakukan itu supaya kamu dikatakan bahwa kamu adalah seorang yang ahli ilmu, bahwa kau adalah seorang. Yang ketiga adalah ahli sedekah. Ya, dia berkata, aku bersedekah untukmu ya Allah. Kau berdusta. Kau dulu bersedekah supaya kamu dikatakan bahwa kamu adalah seorang yang dermawan. Dan itu sudah dikatakan, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, dilemparkan ke neraka. Makanya para ulama berkata, perhatikan dan tulislah, ta'allamu an-niyah qabla amal. Belajarlah niat sebelum beramal. Ya, penting itu. Itu jadi ini adalah talbis iblis yang pertama, menjadikan penuntut ilmu tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan saya juga sering ikuti di majelis ini, Ustadz Sabik sering menasihati kita tentang pentingnya ikhlas, tentang pentingnya untuk mencari ilmu karena Allah. Semakin engkau ikhlas, semakin engkau akan diterima oleh manusia. Karena Allah yang akan menjadikan manusia cinta sama engkau. Makanya harus kita senantiasa memperbaiki niat kita. Ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak pernah aku mengobati diriku melebihi pengobatanku terhadap hatiku. Karena hati ini berbolak-balik. Sekarang khusyuk, keluar dari masjid gak khusyuk. Itulah hati kita. Walidzalika summiyal qalbu qalban li kathrati taqallubihi. Al-qalb, hati, dikatakan hati dalam bahasa Arab. Qalb, ya kan? Kenapa? Karena mudah berbolak-balik. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwatal iman, di antara tidak serius menuntut ilmu, tidak serius khudur fi majalisal ilm. Di zaman Rasulullah itu, perhatikan, saya bercerita di sini. Dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah di depan para sahabat, ada 3 orang datang. Orang yang pertama datang mencari tempat yang paling depan. Orang yang kedua datang tapi memilih tempat yang paling pojok, paling jauh di belakang. Semoga yang di belakang tidak tersinggung. Yang terakhir datang tapi berpaling. Setelah Rasulullah selesai majelis ilmu, orang-orang buyar semua. Rasulullah berkata, ala ukhbirukum anin nafaris thalathah. Maukah kalian saya tunjukkan 3 jenis orang? Maukah kalian saya tunjukkan 3 jenis orang dalam menghadiri majelis ilmu? Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Adapun yang pertama tadi, dia duduk di depan mencari naungan Allah, maka Allah memberi naungannya pada hari kiamat. Wa ammal akhar, adapun orang yang nomor 2, fastahya, dia malu-malu. Duduk di belakang, takut ditanyai ustaz. Padahal bisa jadi ustaz kalau ngabsen yang belakang duluan. Gitu. Malu, sungkan, tidak enak, malu-malu cari tempat yang paling belakang. Apa kata Nabi? Maka Allah pun malu-malu kepadanya, nggak ngasih ilmu, malu-malu. Al jaza'u min jinsil amal. Wa ammal akhar fa'arada, adapun orang yang nomor 3 berpaling, maka Allah pun berpaling dari dirinya. Datang, pegang HP, dari kejauhan kayak nulis kesimpulannya ustaz, padahal ternyata SMS-an atau WA-an atau Facebook-an. Nah, itu berarti dia hukumnya i'rad, berpaling dari majelis ilmu.
Maka jangan jadi yang kedua, jangan jadi yang ketiga, jadi yang pertama. Dan hadis Jibril mengajarkan kepada kita tentang hal itu, ya kan? Nah, hadis Jibril, siapa yang hafal? Angkat tangan. Fadhal. Hadis Jibril alaihissalam. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Ya. Fadhal. Ahsantum. Jazakallah khair. Nah, di situ di antara faedah hadis Jibril itu belajar harus offline. Bukan online, ya kan? Makanya Masya Allah Al-Furqan ini bisa offline mengamalkan hadis Jibril alaihissalam. Sampai Jibril datang ke Nabi loh. Saking pentingnya tatap muka dalam belajar. Taib, yang nomor 3. Di antara kesalahan dalam menuntut ilmu adalah tarku kitabatul ilm atau tarku kitabatil ilm, meninggalkan mencatat, atau dengan kata lain tidak mencatat ilmu. Ini juga kesalahan. Al-Quran itu di awal surat Al-Baqarah tuh zalikal kitab. Kitab itu berasal dari akar kata apa? Dari akar kata apa? Kataba yaktubu. Itu untuk mengisyaratkan kepada kita pentingnya tulis menulis. Bahkan ayat yang pertama kali turun bunyinya apa tadi? Iqra, bacalah, mengisyaratkan ada tulisan di situ. Maka itu yang harus penting untuk, bahkan Allah bersumpah dengan perangkat untuk menulis. Apa? Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Makanya di antara kata penyair yang masyhur yang tadi disampaikan Ustaz Abu Baidah tentang pentingnya mencatat ilmu. Nah, siapa yang bisa menyebutkan syair atau syair tentang pentingnya mencatat ilmu? Tafadhol. Yang keras. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qayyusul databit kitabil waqiqa faminal hamamati an tasiratan wa tatruka bainal khalaiqi qaiqa. Masyaallah, mumtaz. Ada yang bisa mengulangi? Satu lagi. Berdiri. Senangnya ngaji kalau para penuntut ilmu kan gini, ditakon-takoni aja, ditanya-tanyai aja. Antum coba, bisa? Yang bisa, sekali satu lagi orang. Man. Kata penyair, al-ilmu saydun wal kitabatu apa? Qaiduhu. Ilmu itu adalah binatang buruan. Ilmu adalah binatang buruan. Maka harus kalau dapat ya diikat. Wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kencang. Dan termasuk kebodohan kamu dapat buruan terus kamu tinggalkan, tidak kamu ikat. Ya lari. Karena idrokuna mahdud. Idroku aklina mahdud. Ya, akal kita dalam mengetahui sesuatu itu terbatas. Akan lupa nanti. Makanya harus dicatat. Tidak boleh dilupakan. Yang nomor 4, adamu husni ikhtiyaril muallim. Tidak selektif dalam memilih guru dan membeli kitab. Tidak selektif dalam memilih guru itu bisa nambah dosa. Mana dalilnya? Perhatikan, saya mau berkisah. Dulu ada orang membunuh 99 nyawa. Bani Israel dulu. Dia pengen tobat. Dia datang kepada siapa? Datang ke mana? Datang ke ahli ibadah, ke abid, bukan alim. Datang ke ahli ibadah. Dia ingin tobat. Ditanyakan, apakah orang ini bisa tobat? Katanya lah, nggak bisa.
Maka orang ini berpikir, loh, aku ini pengen tobat kok nggak boleh. Apa gunanya jadi orang baik? Pateni pisan. Jadi berapa? 100. Dia kan salah pilih guru, nambah dosa. Betul apa enggak? Serius, betul apa enggak? Betul. Salah pilih guru, nambah dosa. Seperti kisah ini, dia itu pengen tobat sebenarnya, tapi salah pilih guru, salah pilih ahli fatwa, nambah dosanya dia. Yang aslinya 99 membunuh jadi berapa? 100. Padahal satu membunuh nyawa itu ancamannya luar biasa loh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam, satu. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya. Wa la'anahu, Allah melaknatinya. Wa adalahum adaban azima, dan Allah sediakan adab yang agung untuknya. 5 tuh. Neraka, jahanam, kekal, dilaknat, dimurkai, adab yang agung. Itu satu toh. Ini membunuh berapa? 100 kena. Nah, setelah itu dia datang ke ahli ilmu. Apa katanya? Bisa tobat, tapi tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah ke negeri yang baik, sembahlah Allah bersama orang-orang baik. Dia hijrah belum sampai tempatnya mati, kan gitu ceritanya, dan dimasukkan Allah ke surga. Itu kisahnya panjang kan. Jadi 6, salah pilih guru mengakibatkan seorang bertambah dosanya. Harus perhatian dalam memilih guru. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil agamamu itu. Nah, itu ya, jadi termasuk kitab. Membaca kitab pun harus selektif. Kitab yang dikarang oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itu ya. Bedakan antara mencari kebenaran dengan menerima kebenaran. Ustadz, kita kan harus menerima kebenaran dari siapa saja, Ustadz. Betul omonganmu, tidak salah. Kebenaran harus diterima dari siapa saja. Tapi kebenaran tidak boleh dicari dari siapa saja. Antum paham gak kira-kira maksud dari ucapan itu? Al-haqqu yuqbalu min kulli ahad, walakinnal haqqa la yutlabu min kulli ahad. Uktubu, tulis. Ilmu itu diterima, mohon maaf diulangi, kebenaran itu diterima dari siapa saja. Tetapi kebenaran tidak boleh diambil dari siapa saja. Tidak boleh dicari dari siapa saja. Kata kuncinya bedakan menerima dengan mencari. Apa perlu dikasih contoh? Oke, saya kasih contoh. Antum berjalan di tempat sampah, buang sampah. Waktu buang tempat sampah gini, di situ ada emas. Ada emas di situ. Boleh nggak antum ambil? Jawaban ojo melongo gitu. Antum datang ke tempat sampah. Ada emas di situ. Emas sungguhan, bukan emas Bagio, emas Gunawan, bukan. Emas sungguhan, azhab, ya kan? Antum pergi ke tempat tempat sampah, di situ nemu emas. Boleh nggak antum ambil? Boleh. Tapi ente jangan ngomong ke orang-orang, carilah emas di tempat sampah. Jangan. Itu paham nggak maksudnya? Kebenaran terima dari siapa saja, tapi jangan dicari dari siapa saja. Ada Pak RT misalnya, Pak RT-nya Kristen, ngomong begini, Pak, ini kan selokan sudah kotor Pak, ayo kita warga sini Pak. Pak RT-nya ngomong nih, Pak RT-nya, ayo kita warga sini Pak, ayo kita semuanya kerja bakti agar RT ini tampak bersih dan rapi. Saya mau tanya, omongannya Pak RT ini bener enggak? Kita terima, itu bener omongan itu. Memang harus itu untuk bersih harus dibersihkan. Tapi ente nggak usah datang ke rumahnya dia, Pak, tolong saya ajari bagaimana cara berwudu supaya bersih. Jangan. Paham ya? Bedakan antara menerima dengan apa? Mencari. Tuh. Kemudian di antara kesalahan talbis iblis dalam menuntut ilmu adalah
mencari ilmu dengan kemewahan dunia. Enggak bisa ya ikhwah. Menuntut ilmu itu harus melarat. Ya. Antum jangan percaya kalau ada orang ngomong gini, enak mondok itu. Ojo percaya, gak enak mondok itu. Gak enak. Mondok itu gak enak. Kalau ada orang ngomong mondok enak itu ojo dipercaya. Mondok itu gak enak. Ya, dan memang harus gak enak. Imam Malik mengatakan uktubu. Imam Malik mengatakan la yunalu hadzal ilmu hatta yudhaqa fihi ta'mul faqr. La yunalu hadzal ilmu hatta yudhaqa fihi ta'mul faqr. Tidak akan diperoleh ilmu agama sampai orang itu mencicipi pahitnya kemelaratan. Jadi kalau ingin sukses menuntut ilmu harus melarat. Gak bisa pegang HP, pakai AC, tidur, nyenyak, gak bisa. Harus melarat menuntut ilmu itu. La yunalul ilmu birohatil jism, gak bisa ya akhi. Memang harus capek. Kecapean, keletihan, kemelaratan itu teman dekatnya para penuntut ilmu. Harus seperti itu. Gak bisa santai-santai, gak bisa. Para penuntut ilmu harus punya jiwa yang kuat, semangat yang kuat. Harus bangun malam, harus belajar. Saya mau cerita, boleh? Boleh ya? Jangan Anda, perhatikan, berhujah dengan kemelaratan kemudian gak berhasil menuntut ilmu. Karena hujah ini tertolak. Afwan, saya kan wajar bodoh karena saya ini miskin. Nggak nyambung. Miskin alasan bodoh karena miskin itu nggak nyambung. Karena kenyataannya ilmu itu diraih justru dengan apa? Dengan melarat. Antum tahu, coba antum nanti kalau buka ceritanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ya Allah, kan beliau yatim dalam menuntut ilmu. Termasuk Imam Ahmad, yatim beliau. Termasuk Rasulullah sendiri yatim, piatu. Ya, jadi jangan beralasan karena melarat terus jadi orang bodoh, jangan. Yo saya kan wajar bodoh, saya kan miskin, nggak bisa. Ini alasan tidak diterima oleh para ulama. Karena justru menuntut ilmu itu harus diraih dengan kemelaratan, harus punya jiwa besar. Dulu di Spanyol, di Andalusia, ada ulama besar. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm. Punya kitab, namanya kitab apa? Kitabnya Imam Ibnu Hazm, Kitab Al-Muhalla. Terkenal Imam Ibnu Hazm ya. Terkenal Imam Ibnu Hazm ini, kecuali yang enggak kenal. Imam Ibnu Hazm ini orangnya kaya raya. Sejak kecil hidup di istana, bangsawan, keluarganya jadi menteri. Kaya raya. Kalau belajar itu lampunya terang, lampunya jelas. Kalau belajar itu nyaman, enak. Itu Ibnu Hazm. Lah Ibnu Hazm ini berbeda dengan ulama satunya, sama-sama di Andalusia. Namanya Al-Imam Al-Baji. Imam Al-Baji ini kebalikannya Imam Ibnu Hazm. Kalau Imam Ibnu Hazm kaya raya, Imam Al-Baji ini miskin luar biasa. Pekerjaannya ronda malam, menjaga ronda malam. Kalau belajar itu di bawah temaram lampu penjagaan, belajarnya pelan-pelan, takut salah. Paham ya? Pelan-pelan. Kalau Imam Ibnu Hazm terang beneran. Suatu saat Al-Imam Al-Baji ini melakukan kesalahan di mata Al-Imam siapa tadi? Ibnu Hazm. Dan antum kalau buka kitab Al-Muhalla, Ibnu Hazm itu kalau bantah orang, waduh luar biasa. Lisannya itu tajam banget. Lebih tajam daripada pedangnya Hajjaj bin Yusuf. Kalau bantah orang telak. Itu salah satu ciri khas Imam Ibnu Hazm. Orangnya sore maslul. Kalau meyakini sesuatu itu kencangnya luar biasa. Beliau mazhabnya apa? Dhahiri, la yakbal al-qiyas. Wa in kana fil haqiqah huwa waqa'a fil qiyas min haitsu la yash'ur.
Maka ketika menjumpai siapa tadi Imam Al-Baji melakukan kesalahan, maka seperti kebiasaannya Imam Ibnu Hazm membantah habis ucapannya Imam Al-Baji, dibantah sekeras-kerasnya. Akhirnya Imam Al-Baji datang ke Imam Ibnu Hazm. Wahai Imam Ibnu Hazm, tolonglah jangan keras-keras kalau membantah saya. Kan wajar kalau sampean antum jenengan belajarnya kan lampunya terang, enak. Nah kalau aku orang miskin. Belajarku di bawah lampu temaram. Kadang titiknya itu tak kelihatan bak. Loh zaman dulu itu maktutot. Tahu maktutot? Maktutot lama itu. Itu dulu ditulis pakai tinta begini, belum kering, ada nyamuk menclok di situ, ditutup, nyamuknya jadi titik. Itu apa maksud Anda? Zaman dulu kan nggak tiba cetakan nggak seperti sekarang ini, ya kan? Dulu itu gitu. Jadi wajar Ibnu Hazm. Kalau aku salah itu wajar. Tolong jangan bantah keras-keras kayak gitu. Aku itu miskin, belajarnya itu remang-remang. Jadi kalau ada salah itu wajar. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ucapannya Ibnu Hazm yang terakhir ini. Jadi Imam Al-Baji ini berhujjah dengan kemiskinannya untuk diterima udurnya. Paham maksudnya ya? Kata Al-Imam Ibnu Hazm, terbalik wahai saudaraku Al-Imam Al-Baji. Justru harusnya engkau yang memberi udur aku. Aku belajar di atas kemewahan dunia, gak tenang pikiranku. Aku punya harta ini, punya bisnis ini, gak tenang. Justru aku iri sama kamu. Belajar terang, gak ada yang ganggu, temaram, enak, cepat masuk. Jadi kesimpulannya jangan berhujjah ya, jangan berhujjah kebodohanmu itu dengan apa? Kemiskinanmu. Paham maksudnya ya? Jadi jangan alasan udah miskin terus malas belajar, gak boleh. Tetap, karena justru penuntut ilmu itu gak boleh dituntut dengan kemewahan apa? Dunia. Orang kalau menuntut ilmu harus tinggalkan kemewahan dunia. Antum melihat kisahnya Abdullah bin Abbas ketika menuntut ilmu. Dia datangi siapa? Rumahnya siapa? Yang masyhur ceritanya itu Abu Musa Al-As'ari. Mau diketuk, takut ganggu guru. Belum keluar, maka Abdullah bin Abbas itu tidur di depan pintunya Abu Musa Al-As'ari. Ketika dibuka kaget. Ketika keluar kaget, ada ibnu ammi Rasulullah, anak paman Rasulullah. Wahai anak paman Rasulullah, kalau kamu butuh sesuatu, cukup utus orang, aku yang datang kepadamu. Gak usah engkau sampai seperti ini. Tapi lah begitulah ilmu. Al ilmu yu'ta, gitu kan? Wala ya'ti. Jadi harus semangat. Antum melihat perjalanannya Imam Bukhari, peta perjalanan Imam Bukhari dari Bukhara loh itu. Bukhara dulu termasuk negara ex-Soviet sampai ke Madinah, ke Mekah. Itu berapa ribu mil itu? Jadi kita harus punya himmah yang aliyah dalam menuntut ilmu. Ya jangan karena kekurangan duniawi kemudian kita patah asa. Nggak boleh. Harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Terus yang nomor 6, betul ya? Adamus sabr wal musabara fi talabil ilmi. Nggak sabar, gampang patah. Belajar nggak bisa dimarahi ustadz, langsung patah down mentalnya. Jangan, itu talbis iblis itu. Sudah kamu nggak berhasil, kamu itu dimarahi terus sama ustadzmu, sudah nggak usah terus saja. Itu talbis iblis. Tidak boleh memarahi antum kecuali 2 orang, orang tuamu dan ustadzmu. Jadi antum nek dimarahi ustadz itu harus sabar meskipun loro hati, harus sabar. Karena ustadz itu kalau marah, itu marahnya itu rahmah. Seperti orang tuamu memarahi dirimu, itu marah yang rahmah. Marah karena sayang. Ya. Kalau orang tua itu orang tua nasab. Kalau ustadz itu orang tua rohani kita. Makanya kita harus hormat meskipun dimarahi. Gak boleh patah semangat. Tapi jadikanlah marahnya ustadz itu motivasi kita untuk semakin berbenah diri. Ya, jadi harus sabar. Wa man lam yaduq
dullat ta'allumi sa'atan apa tajarru ka'sal jahli tulah hayatihi. Barang siapa yang enggak sabaran, wes enggak sabar aku sepatah enggak bisa aku, maka selamanya kamu akan dalam kebodohan. Meneguh apa? Kebodohan selama-lamanya. Maka harus sabar. Menuntut ilmu itu harus sabar, ya. Terus yang nomor 7. Termasuk talbis iblis yang nomor 7 adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Nah, gimana nulisnya? At-tasaddur qabla at-ta'ahul. Apa artinya? Ada yang bisa mengerti kan? At-tasaddur qabla at-ta'ahul. Tasaddur, menampakkan diri, tampil di depan, ingin tampil, ingin show, ingin di depan. Qabla ta'ahul, sebelum memiliki kematangan. Termasuk talbis iblis itu. Berani menampilkan diri sebelum matang. Nah, antum jangan tergesa-gesa. Man istajala, kan ada kaidahnya. Gimana kaidahnya fikihnya? Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa tergesa-gesa, enggak sabaran, ingin cepat melihat hasilnya, uqiba bihirmanihi, dia akan terhalangi dari mendapatkan apa yang ia inginkan. Sama belajar itu gitu. Kalau masuk pondok enggak mau ya belajar apa? Bahasa dulu. Mufradat dulu. Ya, ada orang lulus kuliah umum pengen belajar bahasa Arab, pengen belajar agama, tapi semangatnya luar biasa. Ketika masuk diajari hadza kitabun, hadhihi mistaratun. Ustaz, saya ini pengen belajar agama, Ustaz, jangan kok belajar penggaris, ini buku, hadis saya. Ya sama aja. Ya, memang ini. Masa bayi dikasih jagung? Paham maksudnya? Tadarruj fi talabil ilmi. Ya gak boleh tergesa-gesa menuntut ilmu itu. Ya, makanya kan man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Jadi jangan tasaddur qabla ta'ahul. Jangan menampilkan diri berilmu padahal belum memiliki kecakapan dan kematangan. Ini pun termasuk talbis iblis, ya. Kemudian yang nomor berapa ini? 8. Takdim kalamil a'immah ala kalami Rasulillah. Mendahulukan ucapan guru-guru, imam-imam daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, tapi guruku ngomong gini. Loh, kata ustadku begini. Ya. Abdullah bin Abbas pernah berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku takut hampir saja Allah turunkan, hampir saja turun batu dari langit. Aku katakan kepada kalian qala Rasulullah, tapi kalian membantah ucapanku dengan qala Abu Bakar wa qala Umar. Itu padahal ucapannya Abu Bakar loh itu. Padahal itu ucapannya siapa? Abu Bakar dan Umar. Jadi Abdullah bin Abbas pernah menyampaikan di depan para tabi'in, qala Rasulullah. Tiba-tiba ada yang ngomong, loh tapi Abu Bakar ngomong begini, loh tapi Umar ngomong begini. Marah Abdullah bin Abbas dan mengatakan, hampir turun batu dari langit. Aku katakan kepada kalian qala Rasulullah, terus kalian bantah dengan qala Abu Bakar dan Umar. Padahal itu perkataannya Abu Bakar loh. Afdalun nas ba'dal anbiya. Abu Bakar nih. Manusia terbaik sesudah Rasul dan para Nabi, Abu Bakar. Itu saja kalau sampai didahulukan dari perkataannya Nabi, maka itu besar. Sampai-sampai kata Abdullah bin Abbas, hampir-hampir turun batu dari langit. Apalagi kalau kita bantah ucapannya Rasulullah dengan apa? Qala saykhi, qala ustadi wa ustadukum. Ya, sangat lebih layak untuk tidak boleh dibandingkan. Yang nomor berapa sekarang? Adamur ruju ilal haq. Tidak mau kembali ke hak. Mbalelo, ditegur, tetap nggak mau rujuk dari kesalahan. Nah ini gengsi gitu ya, itu nggak boleh. Abu Hurairah itu pernah berfatwa. Ditanya orang berfatwa. Sesudah berfatwa, orangnya dapat fatwa, orangnya pergi. Tsumma ba'da yatabayyan anna hadzal fatwa ghairu sahih.
Setelah dipikir-pikir Abu Hurairah, loh fatwaku tadi nggak bener itu, salah itu. Mau dicari orangnya sudah hilang. Wah zaman dulu nggak ada WA, nggak ada SMS, nggak ada Facebook, nggak ada. Dan antum tahu Abu Hurairah adalah di antara pusat periwayatan hadis, betul apa enggak? Itu orang kalau dikasih fatwa Abu Hurairah akan diriwayatkan dari generasi ke generasi. Wah, Abu Hurairah takut salah itu. Ketika dicek ternyata fatwanya salah. Apa yang dilakukan Abu Hurairah pada waktu itu? Abu Hurairah langsung masuk pasar. Dan Abu Hurairah berkata, bahwasanya Abu Hurairah dimintai fatwa tentang masalah ini dan dia menjawab ini dan itu salah, yang benar ini, sebarkan ini. Saking takutnya salah dalam berfatwa, dan beliau langsung merujuk, berusaha meralat. Ya, dan itu adalah simat seorang penuntut ilmu, harus mau rujuk dari kesalahan, ya. Kemudian yang nomor 10. Betul ya? Di antara talbisnya iblis adalah mewariskan sifatnya kepada para penuntut ilmu. Saya ulangi, di antara talbisnya iblis kepada penuntut ilmu adalah mewariskan sifatnya kepada penuntut ilmu. Apa itu? Al-kibr. Dan memang ilmu itu memiliki gelombang kesombongan kalau nggak hati-hati. Ya. Ini harus hati-hati. Iblis itu kan di antara sifat dia yang menonjol adalah apa? Al-kibr. Kibir itu apa sih? Batarul haq wa hum tunnas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Dan itu dua-duanya dilakukan iblis. Batarul haq, menolak kebenaran. Kapan dia menolak kebenaran? Ketika Allah katakan usjudu li adama fasajadu illa iblis, enggak mau iblis. Ditolak perintahnya Allah. Berarti kan batarul haq, menolak kebenaran. Tidak cukup menolak kebenaran, meremehkan manusia. Iblis mengatakan apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dari api. Dia kau ciptakan dari tanah. Ngeremehkan gak ini? Ngeremehkan. Dan dua-duanya dilakukan iblis. Menolak kebenaran, gak mau sujud, padahal dia tahu itu perintahnya Allah. Yang kedua meremehkan manusia dengan cara membuat perbandingan tadi seperti itu. Kemudian yang nomor berapa? 11. Tidak mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan ilmu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh dahsyat kemurkaan Allah, orang yang berbicara, berkata tapi tidak mengamalkan apa yang ia katakan. Antara ilmu dan amal manusia terbagi menjadi 3, dan 3-tiganya ada dalam surat Al-Fatihah. Antara ilmu dan amal manusia terbagi menjadi 3, dan 3-tiganya ada dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu membagi manusia menjadi 3. Betul tak? Yang pertama an'amta alaihim, orang yang mendapat nikmat. Yang kedua al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Yang nomor 3 wa adh-dhalin, orang yang tersesat. Siapa orang yang tersesat? Kita mulai dari yang terakhir. Orang yang tersesat adalah alladzina ya'maluna wa la ya'lamun. Orang yang amalnya banyak tapi tanpa ilmu. Orang Nasrani itu beramal tapi salah, tersesat, salah jalan. Di zamannya Umar bin Khattab pernah melewati gereja. Di situ ada seorang biarawan beribadah sungguh-sungguh luar biasa, meninggalkan kemewahan dunia, hidup dalam kerahiban, meninggalkan wanita. Dia menyembah Tuhannya dengan khusyuk di gereja. Dilihat sama Umar bin Khattab, akhirnya Umar bin Khattab menangis. Kasihan melihat orang itu. Kok bisa dia meninggalkan wanita, meninggalkan keluarga, hidup sendirian di kanisanya, di gerejanya. Dia beribadah sungguh-sungguh, pakaiannya kucel, berdebu, kasihan. Nangis Umar bin Khattab. Kasihan lihat orang itu.
Maka ditanya, lima tabki ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis wahai khalifah? Kata Umar, saya kasihan lihat orang ini. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Umar nangis sambil berkata, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Saya kasihan lihat orang ini. Amilatun nasibah, di dunia dia capek sungguh, ibadah luar biasa. Tasla naran hamiyah, tapi di akhirat dia dilemparkan ke neraka. Berarti orang tadi beramal enggak? Beramal, tapi amalnya tidak disertai ilmu. Itulah adz-dzalin. Nah, kebalikannya yang nomor 2, al-maghdubi alaihim. Siapa al-maghdubi alaihim? Orang yang dimurkai. Siapa mereka ini? Alladzina ya'lamun wa la ya'malun. Punya ilmu tapi enggak diamalkan. Itu talbis iblis itu. Ngerti ilmu, ngerti kebenaran tapi nggak mau menjalankan. Termasuk diantaranya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu ngerti, Pak, paham. Orang Yahudi itu kalau mati nggak dipakein jas, pakai apa? Kain kafan. Orang Yahudi itu kalau mati, orang Yahudi itu sunat. Jadi orang Islam biar tahu yang sunat tidak hanya dirinya. Orang Yahudi pun sunat. Mereka yang ngerti. Ya. Mereka juga membaca literatur kita, paham. Saya mau cerita lagi nih. Cerita terakhir insya Allah. Boleh? Boleh enggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Boleh ya. Dulu di antara istrinya Nabi itu ada yang beragama Yahudi. Satu-satunya istrinya Nabi yang bukan Arab. Siapa namanya? Siapa namanya? Sebutkan satu istrinya Nabi yang bukan Arab. Istrinya Nabi itu Arab, kecuali satu gak Arab. Siapa? Kok ragu-ragu itu loh. Siapa? Maria ala qauli rajih laisa bizaujah. Siapa? Sofiyah. Suwene jawab. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Sofia ini dulu Yahudi, masuk Islam dinikahi Nabi. Cerita beliau ini, ketika masuk Islam cerita, dulu ketika kami ada di Madinah itu kan ada Yahudi. Kalau di Mekah nggak ada Yahudi. Jadi antum kalau cerita Nabawi, Sirah Nabawi, Rasul ada komunitas Yahudi. Maksudnya di mana? Mekah apa Madinah? Di Mekah itu cuma ada 2 tipe manusia. Kafir, Muslim, pengikutnya Nabi atau pengikutnya Abu Jahal. Gak ada abu-abu, pokoknya hitam putih. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, baru heterogen. Ada kafir, jelas-jelas kafir, penyembah berhala, Yahudi. Ada Muslim, jelas-jelas Muslim, Ansor, Muhajirin. Ada gak jelas, munafikun, gitu? Iya, gak ada Mekah orang munafik, gak ada. Munafik di Madinah. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, banyak komunitas di situ itu, di antaranya Yahudi. Ada 3 komunitas Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Lah, Sofia ini Bani Nadir. Bapaknya namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini dedengkotnya Yahudi. Sofia berkata, perhatikan nih, saya kasih cerita ini. Dulu ketika kami masyarakat Madinah orang Yahudi mendengar ada seorang nabi atau mengaku nabi datang dari Mekah ke Madinah, namanya Muhammad. Ini bercerita dia ini. Ketika muncul Nabi yang namanya Muhammad SAW itu, maka kami orang-orang Yahudi itu gelisah. Benar nggak ini mereka ini Nabi? Mengapa orang Yahudi kok gelisah? Karena orang Yahudi itu sedang menunggu datangnya Nabi akhir zaman. Paham maksudnya? Pertanyaan saya, kenapa orang Yahudi kok ada di Madinah situ? Penduduk asli Madinah itu gak orang Yahudi kan Syam sana, betul kan? Palestina sana. Kok bisa ada di Madinah? Karena mereka membaca Taurat dan membaca Injil, bahwa dalam Taurat dan Injil, dia membaca Taurat mereka akan datang Nabi akhir zaman di tempat yang banyak kurmanya. Jelas? Maka mereka berusaha mencari tempat itu karena mereka menganggap bahwa Nabi akhir zaman itu turun dari silsilah mereka, dari nasab mereka.
Paham maksudnya? Di situ. Dan mereka mencengkram ekonomi kota Madinah. Oke, perhatikan. Kata Sofia, ketika orang yang mengaku Nabi itu muncul dari Mekah hijrah ke Madinah, kami orang-orang Yahudi itu goncang. Bener nggak dia itu Nabi? Maka pada waktu itu aku mendengar percakapan antara, perhatikan, saya pada waktu itu melihat ayahku sama pamanku berbincang-bincang. Ya, setelah itu pergi pagi-pagi untuk mencari informasi tentang Nabi itu. Pamanku namanya, bapaknya dia namanya Huyai bin Akhtab, pamannya namanya Abu Yasir bin Akhtab. Berangkatlah pamanku sama bapakku berangkat pagi-pagi menuju orang yang katanya Nabi itu. Dan bapakku sama pamanku tidak pulang kecuali sampai sore hari. Saya lihat wajahnya murung kedua orang itu. Bapakku sama pamanku itu murung. Terus saya dengarkan percakapan di antara mereka berdua. Pamanku berkata kepada bapakku, Ahuwa. Apakah dia itu dia? Abi makna hal. Antum faham kalamnya enggak? Ahu. Itu kata kuncinya pokoknya sudah. Antum cari di internet tulis ahu, muncul kisah itu sudah. Ahu. Maka dijawab sama bapakku, lahu. Huwa. Lamu apa itu namanya? Bukan lam nafi loh itu. La apa? La taukid. Lahu. Apakah dia itu dia? Dijawab sama bapakku. Lahu. Dia itu. Ya. Wallahi perhatikan. Wallahi aku lebih Muhammad itu kalau nabi jelas. Wallahi aku lebih yakin Muhammad itu nabi daripada ini adalah anakku. Siapa maksudnya? Sofia. Aku lebih yakin Muhammad itu nabi daripada Sofia ini anakku. Kalau Muhammad ini jelas, nyata, terang, benderang, kisahnya, ceritanya semuanya persis dalam Taurat, tidak berselisih, persis dia ini nabi. Aku lebih yakin Muhammad itu nabi daripada keyakinanku Sofia ini anakku. Kalau Muhammad nabi jelas, terang, nyata. Lah kalau Sofia, wallahu alam. Zaman dulu gak ada tes DNA. Jelas seperti itu ya. Pamanku berkata, kalau begitu ya sudah, ayo kita berbaiat. Bukankah selama ini kita menunggu datangnya Nabi akhir zaman itu? Ayo kita berbaiat. Wallahi adawatuhu ma baqitu. Demi Allah, aku akan memusuhnya sampai aku mati. Bagaimana kita itu disuruh beriman kepada nabinya orang Arab? Muhammad keturunannya Ismail keturunannya Hajar itu budak. Sedangkan kita keturunannya Yakub keturunannya Ishak keturunannya Sarah, dan Sarah adalah istri sah dari bapak kita Ibrahim alaihissalam. Paham nggak maksudnya? Kita disuruh iman sama nabinya orang Arab budak, enggak mau. Turun ayat dari langit. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, mereka mengerti siapa Nabi Muhammad seperti mereka mengerti abnaihim, anak kandung mereka. Itu orang Yahudi itu ngerti, Pak. Mau saya ceritai lagi? Itu aja lah cukup ya. Itu banyak kisah-kisah bahwa orang Yahudi itu sebenarnya tahu kebenaran. Antum buka kisah masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Itu PR bagi antum. Kisah masuk Islamnya siapa tadi? Abdullah bin Salam, ahli ilmunya Yahudi. Itu luar biasa itu kisah itu. Banyak pelajaran penting di situ. Di antaranya itu menunjukkan bahwa Yahudi itu ngerti sebenarnya. Nah, itu juga talbis iblis itu ya. Enggak mau mengikuti ilmu. Yang terakhir, an'amta alaihim alladzina yajma'una baina al-ilm wal amal. Makanya ilmu sama amal itu hurufnya lo sama. Al-ilmu wal amal hurufnya sama. Ain lam mim. Ain mim lam hurufnya sama, jumlahnya sama, cuma beda urutannya saja. Ilmun amalun sama. Itu ya ikhwatal iman. Masih banyak yang belum disampaikan, tapi insyaallah itu cukuplah sebagai murajaah. Semoga antum semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menuntut ilmu dengan semangat, menuntut ilmu dengan giat, dan selalu menjaga diri ya dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Semoga yang disampaikan bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz Fadlan Fahamsah hafizahullahu taala wara'a atas pemaparan nasihat dan materinya yang sangat bagus untuk kita semuanya agar tidak terjerat dalam perangkap-perangkap iblis. Ada berapa poin tadi? Ada 11, yaitu dicatat dan sebagai faedah insyaallah taala antum tolong catat ya materi-materi yang kemarin telah dibahas dalam daurah cinta Nabi dan bela Nabi. Insyaallah taala nanti pasti akan ada ya lomba meringkas ya materi-materi yang disampaikan oleh para ustadz kemarin dalam cinta Nabi, termasuk